Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu. Selamat berjumpa kembali adik-adik penggemar belajar fisika. Berjumpa kembali sama Made. Mudah-mudahan Pak Made jumpa dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat belajar dalam meraih cita-cita. Pada pertemuan kali ini Pak Made ingin menunjukkan soal-soal gak lulus beraturan dan gak lulus berubah beraturan atau GBB sesuai indikator, yaitu menganalisis soal-soal grafik dan menentukan besaran-besaran GLB dan GLBB dari grafik yang diberikan. Sebagai dasar, ingat kembali gambar grafik berikut untuk bisa menyelesaikan soal-soal yang ada. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal yang pertama dengan memperhatikan nanti bentuk-bentuk tipe soal yang ada, mudah-mudahan membantu mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Selamat menyimak pembahasannya. Perhatikan grafik kecepatan Pi terhadap waktu T dari sebuah benda yang bergerak lurus di bawah ini. Dari grafik dapat ditentukan: 1. AB, benda dipercepat dengan percepatan 0,5 meter per sekon kuadrat. 2. BC, gerak lurus beraturan dengan kecepatan 5 meter per sekon. 3. CD, benda diperlambat dengan perlambatan 2,5 meter per sekon kuadrat. 4. Jarak yang ditempuh selama 15 sekon sama dengan 50 meter. Jawab, lihat yang kanan bawah. AB adalah GLBB dipercepat dengan kecepatan A sama dengan 80 T, 5 per 10 sama dengan 0,5 meter per sekon kuadrat. Jadi nomor 1 benar. Nomor 2, itu adalah GLB dengan kecepatan tetap 5 meter per sekon. Jadi benar. Jadi ingat, kalau diketahui grafik V dan T, kita bisa melihat jenis gerakannya dan mencari percepatannya. Nomor 3, CB, GLBB diperlambat dengan perlambatan A delta T per delta T, 5 meter per 2 sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Benar. Nomor 4, jarak yang ditempuh S sama dengan luas trapesium karena sampai 15 sekon. Jadi jarak yang ditempuh 5 ditambah 15 per 2 kali 5 sama 50 meter. Jadi jawaban 1, 2, 3, dan 4 benar. Jadi begitu adik-adik. Kalau ada pertanyaan seperti ini, maka harus menguasai benar-benar rumus yang terkait. Selamat nyimak soal-soal berikutnya. Mari adik-adik lanjutkan ya soal berikut. Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu untuk benda yang bergerak lurus di bawah. Jarak yang ditempuh benda selama 10 detik adalah, nah jadi kalau ada grafik kecepatan terhadap waktu ditanyakan jarak tempuh, maka tinggal mencari luasan di bawah kurva grafik P dan T. Perhatikan 0 sampai 10 itu terdapat sebuah trapesium dan sebuah segitiga. Boleh juga mencari luas masing-masing, seperti luas segitiga tambah luas segi 4 tambah luas segitiga tambah segitiga. Untuk memudahkan, kita anggap bahwa terdiri dari sebuah trapesium dan sebuah segitiga. Sehingga lihat yang di bawah, jarak sama luas trapesium tambah luas segitiga sama dengan 4 ditambah 8 per 2 kali 6 ditambah setengah kali 2 kali 6 sama dengan 36 tambah 6 meter sama dengan 42 meter. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak soal lebih lanjut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal berikut. Kecepatan P, benda yang bergerak lurus terhadap waktu T, seperti perhatian pada grafik T. Dari grafik dapat menunjukkan: 1. Benda dipercepat tanpa kecepatan awal dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. 2. Kecepatan benda setelah 6 sekon adalah 30 meter per sekon. 3. Jarak yang ditempuh benda setelah 10 sekon adalah 250 meter. Pernyataan yang benar. Kalau ada soal seperti ini, adik-adik harus cari satu persatu. Nomor 1, P0 sama dengan 0 dari grafik lihat, sehingga percepatannya A sama dengan P min P0 per T, yaitu 20 meter per sekon kurang 0 per 4 sekon sama dengan 5 meter per sekon. Jadi nomor 1 benar. Nomor 2, ingat kecepatan P sama dengan P0 plus AT, yaitu 0 plus 5 kali 6 sama dengan 30 meter per sekon.
Berarti nomor 2 benar. Nomor 3, jarak yang ditempuh S sama dengan P0 T plus setengah T kuadrat sama dengan 0 plus setengah kali 5 kali 10 kuadrat. Hasilnya itu 250 meter. Jadi 1, 2, dan 3 benar. Jadi pilihannya adalah nomor A. Jadi begitu adik-adik. Kalau dasar ini salinilah satu persatu, kemudian sesuaikan dengan pertanyaan yang ada, sehingga memudahkan menjawab. Selamat menyimak soal berikut. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal yang lain lagi. Sebuah benda melakukan gerak lurus dengan kecepatan 4 meter per sekon selama 2 sekon, kemudian diperlambat 2 meter per sekon kuadrat selama 2 sekon, sehingga kecepatannya berkurang. Selanjutnya diperlambat 3 meter per sekon kuadrat selama 2 sekon. Berdasarkan perjalanan tersebut, bentuk grafik kecepatan V terhadap T yang benar. Nah, kita lihat kasus 1. P-nya 4 meter per sekon, T sama dengan sekon. Kita dapatkan gambar yang kanan atas. Kasus yang kedua, A diperlambat 2 meter per sekon kuadrat selama 2 sekon. Jadi ingat P sama P0 min AT, 4 min 4 AC-nya 0. Jadi kembali ke titik 0. Kita dapatkan gambar yang kanan bawah. Kemudian kasus yang ketiga, lihat yang kiri bawah. A 2 meter per sekon kuadrat, T 2 sekon. Ingat P sama dengan 0 plus 3 kali 2 sama dengan 6 meter per sekon. Diperoleh grafik yang lengkap paling bawah. Jadi pilihannya adalah nomor E. Jadi begitu adik-adik, gambar tahap bertahap, kemudian digabungkan, diperoleh gambar yang sesungguhnya. Selamat menyimak soal yang lanjut. Mari adik-adik kita lanjutkan menyimak soal berikut. Perhatikan grafik kecepatan V terhadap waktu T dari sebuah benda yang bergerak lurus. Selama pergerakan benda dari A sampai D dapat diungkapkan. 1. Selama 4 sekon benda dipercepat 0,5 meter per sekon kuadrat dan jarak yang ditempuh 25 meter. 2. Setelah dipercepat, benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap 5 meter per sekon dan menempuh jarak 25 meter. 3. Selama perlambatan, benda diperlambat 2,5 meter per sekon kuadrat dan jarak yang ditempuh selama perlambatan 5 meter. Jawab kanan bawah. Nomor 1, AB itu adalah gerak dipercepat dengan percepatan A delta P per delta I, yaitu 5 per 10 sama dengan 0,5 meter per sekon kuadrat. Jarak yang ditempuh karena diketahui grafik kecepatan dalam waktu, maka luas 3 yaitu S sama dengan setengah kali 10 kali 5 sama dengan 25 meter. Nomor 2 BC itu kecepatan tetap, itu adalah GLB dengan jarak yang ditempuh yaitu luas segi 4 yaitu 5 kali 5 sama dengan 25 meter. 3 CD GLB diperlambat dengan perlambatan A sama dengan min 5 per 2 atau delta P per delta T. Hasilnya min 2,5 per sekon kuadrat dan jarak yang tempuh sama dengan luas 3 yaitu setengah alas tertinggi setengah kali 5 kali 2 sama dengan 5 meter. Jadi 1, 2, dan 3 benar. Jadi pilihannya adalah nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Yang penting ingat semua rumus yang terkait. Selamat nyimak soal berikut. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal berikut. Masih terkait dengan indikator dari materi yang ada. Kecepatan V benda yang bergerak lurus terhadap waktu T diberikan grafik IT berikut. Benda akan berhenti setelah berapa detik dan berapa jarak tempuh sampai berhenti. Jawab yang kiri bawah. Kasus pertama, T sama dengan 4 sekon. Kita dapat mencari percepatannya. A sama dengan P min P0 per T sama dengan 10 min 20 per 4. Dari ini adalah diperlambat, yaitu min 2,5 per sekon. Kasus berhenti, ingat kalau berhenti P-nya 0. P0 sama dengan P0 min AT, sehingga T-nya adalah P0 per A, 20 per 2,5, hasilnya 8 sekon. Jadi, benda berhenti setelah 8 sekon, ingat jarak. Rumusnya S sama dengan P kuadrat min P0 kuadrat per 2A sama dengan 0 min 20 kuadrat per 2 kali min 2,5 hasilnya 400 per 5 sama 80 meter. Jadi yang benar adalah nomor D. Jadi begitu adik-adik, ingat ada kata-kata berhenti yaitu P-nya 0. Selamat menyimak soal lebih lanjut.
Mari adik-adik lanjutkan soal berikut masih dengan indikator yang terkait. Grafik kecepatan terhadap waktu dari sebuah benda bergerak berubah beraturan. Bentuknya seperti berikut. Kecepatan dan jarak tempuh dalam waktu 4 sekon adalah, kelihatan bahwa dari grafik PT bendanya adalah dipercepat. Jawab, kita cari dulu kiri bawah untuk menjadi percepatan. A sama dengan P min P0 per T. Sama dengan 40 kurang 15 per 5, hasilnya 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk kasus waktunya 4 sekon, P sama dengan P0 plus AT sama dengan 15 plus 15 kali 4, hasilnya 35 meter per sekon. Jarak yang kedua kiri bawah, S sama dengan P0T plus setengah AT kuadrat karena dipercepat sama dengan 15 kali 4 plus setengah kali 5 kali 4 kuadrat sama dengan 60 meter tambah 40 meter sama dengan 100 meter. Jadi pilihannya adalah nomor B. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Mari kita simak soal lebih lanjut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal yang terakhir. Bentuk grafik jarak terhadap waktu yang dilakukan benda bergerak lurus sebagai berikut. Dapat dipastikan bahwa 1. OA benda bergerak lurus beraturan dengan kecepatan 3 meter per sekon. 2. AB benda diam selama 6 sekon. 3. BC benda bergerak lurus berubah beraturan dengan percepatan 8 meter per sekon kuadrat. Pernyataan yang benar adalah, ingat kalau diketahui grafik jarak terhadap waktu, kita bisa menentukan kecepatan dan keadaan daripada benda tersebut, apakah diam atau bergerak. Kita lihat yang kiri bawah jawab. OA adalah gerak lurus beraturan dengan P sama dengan S per T 12 per 4 sama dengan 3 meter per sekon. Jadi nomor 1 benar. 2. AB benda diam, tidak ada perpindahan selama 6 sekon dari 4 sampai 10 sekon. Nomor 3. BC GLB dengan kecepatan P 16 per 2 sama dengan 8 meter per sekon dengan percepatan sama dengan 0. Jadi nomor yang benar adalah 1 dan 2. Jadi pilihannya adalah nomor A. Jadi begitu adik-adik yang bisa saya berikan mengenai soal-soal berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan grafik, kecepatan terhadap waktu, jarak terhadap waktu. Mudah-mudahan membantu dalam persiapan diri dalam menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Jangan lupa like, komen, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi yang lain. Semoga nilainya bisa bagus. Sampai jumpa.